Halo ayah bunda, siap-siap ya kita mau jalan-jalan kuliner yang spesial banget hari ini. Kita bakal keliling dunia buat ngintip apa sih makanan padat pertama buat si kecil. Ini bukan cuma soal gizi loh, tapi juga soal budaya, tradisi, dan serunya merayakan langkah besar pertama mereka di dunia makanan. Oke, kita mulai petualangannya. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat buat orang tua baru ya kan. Nasehat tuh dateng dari mana-mana. Nenek bilang 4 bulan, baca artikel online jawabannya beda lagi. Wajar banget kok kalau pusing. Banyak banget yang ngalamin ini. Tapi tenang-tenang, sebetulnya ada jawaban yang jelas dan diakui di seluruh dunia. Dan jawabannya adalah 6 bulan. Ini bukan angka yang dipilih asal-asalan ya, tapi ini adalah rekomendasi yang kuat banget. Hasil dari penelitian para ahli kesehatan sedunia. Anggap aja ini aturan emasnya. Yup, 6 bulan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bareng sama lembaga-lembaga kesehatan lainnya, semua sepakat kalau 6 bulan itu waktu paling pas buat mulai kenalin makanan pendampingan ASI, atau yang kita kenal MPASI. Kenapa? Karena sampai usia segitu, ASI aja udah cukup banget buat semua kebutuhan gizi si bayi. Sempurna. Oke, sekarang apa sih artinya makanan pendamping itu? Ya, sesuai namanya, ini pendamping. Kata WHO, ini adalah proses yang kita mulai waktu ASI kali saja udah nggak cukup lagi. Jadi kuncinya di sini, tujuannya itu bukan buat gantiin ASI, tapi buat melengkapi kebutuhan energi dan nutrisi sekecil yang makin hari makin banyak. Nah, ini dia nih yang sering bikin galau. Banyak orang tua, kayak yang ditemuin di sebuah studi di Nigeria, ngasih makan lebih cepat karena ngerasa bayinya kok kayaknya lapar terus, ASINya kurang. Padahal faktanya, nafsu makan yang naik itu justru tanda perkembangan yang normal banget. Itu artinya si kecil lagi tumbuh besar, bukan berarti ASINya kurang. Jadi itu kabar baik. Oke, soal kapannya udah jelas ya. Sekarang bagian yang paling asyik. Makanannya apa? Yuk kita keliling dunia buat cari inspirasi menu pertama si kecil. Kita mulai dari Asia dulu. Kalau di Jepan, ada Okayu, itu bubur nasi yang lembut banget, biasanya ditambahin ikan kering buat rasa gurih atau labu biar manis. Geser ke India, di sana ada khichdi, ini bubur dari beras sama lentil yang kaya protein, udah dikenalin rempah ringan loh kayak kunyit. Kalau di Vietnam, buburnya dimasak pakai kaldu ayam yang gurih. Kelihatan kan polanya? Dasarnya nasi, tapi kreasinya bisa beda-beda banget. Sekarang kita terbang ke Eropa. Di Prancis, bayi-bayi di sana langsung disuguhi sup dengan rasa yang cukup kompleks. Dari campuran sayuran kayak daun bawang, bayam, sampai beet. Terus di Mediterania, ada kebiasaan yang keren banget. Nambahin sedikit minyak zaitun extra virgin ke makanan bayi. Ini cara yang cerdas buat ngenalin lemak sehat yang penting banget buat perkembangan otak. Perjalanan kita berlanjut ke Afrika dan Amerika. Di Kenya, salah satu makanan pertamanya itu ubi jalar manis atau ngwaci yang kaya vitamin A. Di Jamaika, tentu saja buah-buahan tropis. Nah, yang paling unik mungkin di Meksiko. Buah-buahan di sana kadang dikasih sedikit percikan bubuk cabai dan jeruk nipis. Tujuannya bukan biar pedas ya, tapi buat melatih lidah si kecil kenal berbagai macam rasa. Bener-bener petualangan rasa dari kecil. Gimana? Udah dapat banyak inspirasi kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bawa ide-ide keren dari dapur seluruh dunia ini ke rumah kita? Gampang kok, ini ada beberapa tips praktisnya. Pertama, yuk berani pakai bumbu, sedikit kayu manis di bubur atau sejumput kunyit bisa membuka dunia rasa baru buat si kecil. Kedua, tiru gaya Mediterania, tambahin lemak baik kayak minyak zaitun. Ketiga, jadikan waktu makan itu momen keluarga. Ini bukan cuma soal nyuapin, tapi juga soal membangun kebersamaan. Terakhir, jangan lupa pelan-pelan naikin tekstur makanannya seiring bayi makin jago mengunyah. Tentu aja, petualangan rasa ini harus selalu seru. Dan yang paling penting, aman. Nah, sekarang kita bahas soal prinsip keamanan saat memberikan MPASI. Ini 4 pilar keamanan dari WHO. Kebersihan itu udah pasti nomor 1. Lalu, latih responsive feeding, artinya kita peka sama sinyal lapar dan kenyang dari si bayi. Jangan pernah dipaksa ya. Terus, waspada sama resiko tersedak dari makanan tertentu. Dan pastikan teksturnya selalu pas sama usianya. Kalau ada ragu sedikit pun, jangan sungkan tanya ke dokter atau ahli gizi. Jadi, kesimpulannya simpel banget. Kuncinya itu cuma 2. Pertama, sabar. Tunggu sampai momen yang tepat, yaitu di usia 6 bulan. Kunci yang kedua adalah gembira. Berani berkreasi dan jadikan waktu makan itu sebuah petualangan yang seru, bukan tugas yang bikin stres.
Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya, dan bisa ngasih inspirasi baru buat perjalanan MPASI si kecil. Jangan lupa, simpan informasinya, dan yang lebih penting lagi bagikan ke pasangan, ke orang tua, atau siapapun yang jadi tim horenya ayah bunda. Sampai jumpa lagi!